Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah. Kembali kita dalam kajian Cerdas Kolbu Al-Asma'ul Husna dengan topik tentang stop korupsi. Dan asma yang kita bahas masih kita membahas tentang asma Ar-Razzaq, Allah Sang Maha Pemberi Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu ayat tahunnya. The human tongue has a number of uses, but its basic function is to tell us what's good for us and what could harm us. 5,000 taste buds let us know what to swallow and what to spit out. And to stay in perfect working order, taste buds only last 10 days before new ones develop. Our tongues are the gatekeepers to our stomachs. The way we interpret taste is a vital life-saving instinct, and it's one that emerges at a remarkably young age. Foods that have lots of useful energy often taste sweet and sugary. That's why babies instinctively like sweet foods, like this banana puree. It's just what their instincts ordered. Whereas a lot of toxic foods taste bitter. Even though this pureed radicchio is perfectly safe, its bitter taste is enough to activate the long-evolved survival instinct. And it's not just babies that find bitter food Kita disgusting. lihat bagaimana fungsi lidah sebagai self body defense mechanism, mekanisme pertahanan tubuh yang Allah berikan kepada kita. Kita lihat bagaimana bayi yang belum bisa bicara, yang belum bisa berkomunikasi, ketika diberikan makanan-makanan yang berpotensi merusak atau racun, dia muntahkan. Ini salah satu mekanisme pertahanan tubuh yang diberikan oleh Allah. Karena pada hakikatnya ketika kita ada di dunia, sebetulnya yang menjaga kita itu adalah Allah. Kita hanya berikhtiar saja agar kita terbebas dari satu musibah. Tetapi pada hakikatnya yang membebaskan kita, yang mencegah kita dari satu musibah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahaya dunia itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya berikhtiar. Tapi ada satu bukan tanggung jawab Allah. Apa? Ketika nanti satu bahaya di akhirat itu bukan tanggung jawab Allah, itu tanggung jawab kita sebagai manusia. Allah hanya memberitahukan bagaimana caranya agar kita tidak terjebak kepada bahaya-bahaya di dalam kehidupan akhirat nanti. Sejak awal saya katakan bahwasanya arzak ini adalah makanan. Ada makanan enak masuk ke dalam mulut anak kita, makanan ini tidak ditolak oleh lidahnya, tidak ditolak oleh tubuhnya. Makanan ini enak, makanan ini mahal, makanan ini bergizi. Tetapi akibatnya apa? Kalau dia makan terus-menerus akan mengakibatkan tubuhnya, kalbunya, matanya, telinganya tidak pernah bisa memahami ayat-ayat Allah, tidak pernah bisa mendengarkan kebaikan, tidak pernah bisa melihat kebaikan. Karena itu saya katakan pada hakikatnya buah hudi di zaman sekarang itu adalah makanan-makanan halal, fisiknya, kontennya, tetapi menjadi haram karena cara memperolehnya. Karena itu jagalah makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Materi kali ini kita akan membahas jagalah makanannya. Waktu itu sudah kita bahas bahwasanya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu dirubah menjadi sel-sel darah merah. Sel darah merah jumlahnya jutaan, usianya 4 sampai 5 bulan. Nanti akan berkumpul di dalam kolbu, di dalam jantung. Jantung bisa berarti secara fisik dan bisa secara metafisik. Dan Allah juga di dalam surat Al-A'raf sudah berfirman, "Walaqad jarana jahannama katsiran minal jinni wal insi." Nanti neraka jahanam itu kebanyakan isinya adalah golongan jin dan golongan manusia. Siapa golongan jin dan manusia yang masuk ke dalam jurang-jurang neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lanjutkan dalam surat Al-A'raf ada lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha. Mereka memang punya kolbu, tapi kolbu mereka tidak pernah bisa dipergunakan.
untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memang punya mata, tetapi mata mereka tidak pernah bisa dipergunakan untuk melihat kebenaran. Mereka memang punya telinga, tetapi telinga mereka tidak pernah bisa dipergunakan untuk mendengarkan kebenaran. Ulaika kal-an'am. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bal hum ada. Bahkan lebih rendah lagi. Juga dalam surat Furqan, inhum ila kal-an'am bal hum adu sabila. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi cara hidupnya. Waktu saya di pesantren waktu kecil dulu, saya ingin tahu ayat kauniyah tentang manusia lebih rendah dari binatang ternak. Waktu itu Ustadz kami memberikan satu penjelasan tentang bagaimana inhum ila kal-an'am bal adu sabila. Ulaika kal-an'am bal adu. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Waktu itu Ustadz kami memberikan satu penjelasan tentang manusia, sekaya apapun dia, sahabat apapun dia, entah itu dia raja, entah itu dia presiden, entah menteri, atau apapun juga, nanti kalau mati dagingnya membusuk dan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Beliau memberikan satu pemahaman tentang ayat-ayat kauniyah ulaika kal-an'am bal hum adu sabila adalah seperti ini. Nanti tubuh kita akan digerogoti oleh binatang cacing. Walaupun akhirnya saya paham bahwa al-an'am dalam bahasa Arab itu adalah satu binatang ternak yang diternakan dengan tujuan adalah untuk kita makan. Karena cacing kan bukan untuk dimakan. Memang ada yang menternak cacing, tetapi untuk makanan ikan. An'am ini kalau dalam bahasa ini adalah an'am, pertama adalah sapi. Binatang ternak yang dipelihara memang untuk kita makan. Berikutnya adalah kambing atau domba. Berikutnya binatang ternak adalah ayam atau juga kelinci, sekarang sudah masuk binatang ternak. Dan juga ada babi. Ini binatang ternak. Ya, ini diternakan dan ini dimakan. Nah, dari kelima binatang ternak ini mana yang paling rendah cara hidupnya? Maaf, kita tidak bicara agama, kita tidak bicara agama. Dari mana atau apa binatang yang paling rendah cara hidupnya? Dari 5 binatang ini yang paling rendah cara hidupnya adalah babi. Maka saya lihat babi itu ada 6 ekor babi, 1 betina, 5 jantan. Itu ketika mereka berhubungan, ya, 1 berhubungan dengan betinanya, yang lain nggak sabar, mereka saling berhubungan. Ya, mereka bisa. Itu dalam ajaran agama apapun juga rusak. Inilah babi. Kita sepakat babi binatang ternak yang amat sangat rendah cara hidupnya. Dilihat dari ajaran agama kasar. Kalau ada orang seperti itu, pasti itu orang yang amat sangat rusak akhlaknya. Babi. Kita sepakat ini. Nah, Allah mengatakan ulaika kal-an'am wal adul sabila. Mereka tidak banyak seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Inhum ila kal-an'am bal hum adul sabila. Mereka tidak banyak seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi cara hidupnya. Cara hidup babi. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa vulgar, inhum ila kal-an'am bal hum adul sabila. Jadi mereka itu tidak ubahnya seperti babi, bahkan lebih rendah lagi cara hidupnya. Artinya apa? Ternyata babi saja di hadapan Allah jauh lebih baik. Nah, saya penasaran, ingin tahu ayat-ayat kauniyahnya. Alhamdulillah tahun 2000-an saya dapat ayat kauniyah. Saya melihat satu penelitian dari seorang peternak babi, kalau nggak salah di Prancis atau Jerman, itu melakukan satu penelitian. Babi ini ternyata kalau makan dia ada jam-jam tertentu. Jadi kalau anak babi di film itu ada 14 anak babi, dia sedang main. Tiba-tiba induknya seperti mengeluarkan satu bunyi, anak babi ini berebut untuk makan, berebut untuk minum pada induknya. Kita lihat dulu ayat kauniyahnya. Ya, ini di film ini ada 15 anak babi. Mereka berebut minum. Tetapi seberebut apapun anak babi tadi minum, tidak ada yang tidak kebagian. Semuanya pasti kebagian. Ternyata babi ini uniknya adalah ketika babi melahirkan, jumlah anaknya yang dilahirkan sama persis seperti jumlah kuping susu yang ada. Jadi contoh katakanlah dia melahirkan pertama kali 10, ya, yang ada 10.
Tapi nanti melahirkan kedua kali 15 puting susu. Jadi setiap kali dia memberikan makan kepada anak, meskipun berburu tidak ada yang nggak bagian, semua bagian. Jadi petani babi ini tahu berapa anak babi yang akan dilahirkan hanya dengan lihat puting susunya, tanpa harus menunggu babi tadi lahiran. Kalau kita pernah dulu orang-orang jadul barangkali pernah yang nama main tebak manggis. Masih kan main tebak manggis? Ini saya ingat betul main tebak manggis. Itu manggis kalau isi 8, ya kembangannya ada 8. Jadi biasa kita potong dulu, tapi kita tebak-tebakan berapa isinya. Nah sama, babi seperti itu. Nah penelitian tadi dilanjutkan. Babi tadi dilakukan satu penelitian. Jadi contohnya ini. Jadi babi ibunya ini diberi kode. Ini susunya ada 14. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor sampai dengan 14. Sedangkan babinya ini diberi kode A sampai N, 16. Jadi ketika waktu minum tiba, maka berebutlah anak babi tadi untuk minum. Cuma sekarang penelitian tadi apa? Satu puting susu tadi ditutup. Satu puting susunya ditutup oleh anak babi tadi. Ditutup. Nah, 14 anak babi berebut untuk minum. 14 anak babi berebut untuk minum, tapi satu nggak kebagian karena tertutup. Dia hanya bingung. Dia datang ke ibunya, gitu. Mami, kok aku nggak kebagian minum? Nggak kebagian minum. Setelah selesai 13 saudaranya minum, ini 13 saudaranya pergi main. Ada 13 tempat minum yang terbuka. Kita pikir dia akan minum di tempat yang ditinggalkan saudara-saudara. Dia tetap lihat, dicium-cium saja bekas minum saudaranya. Tapi dia kembali lagi ke ibunya. Seolah-olah nanya, Mami, kok aku nggak kebagian minum? Ini. Sampai akhirnya dibiarkan sehari, 2 hari, dan akhirnya anak babi tadi komen katanya mau. Maka salah satu teman saya ngasih komentar, inilah bodohnya babi. Saya katakan maaf. Kalau ada manusia seperti ini, saya yakin dia calon penghuni surga. Mengapa? Karena orang yang punya prinsip seperti ini lebih baik mati ketika memakan sesuatu yang bukan haknya. Itu saudaramu, itu masih satu saudara, nggak mau. Pantas Allah mengatakan inhum ila kalan'am wa balisabila. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi cara hidupnya. Nah, babi saja ada adab dan etika ketika makan. Dia tidak mau makan milik saudaranya. Jadi sekali pantas Allah mengatakan inhum ila kalan'am wa balisabila. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi cara hidupnya. Nah, babi saja ada adab dan etika ketika makan. Dia tidak mau makan milik saudaranya. Jadi sekali pantas Allah mengatakan seperti itu. Karena itu saya bersyukur ini ayat karunia yang bisa kita sharing sama-sama tentang ayat Allah tadi, baik dalam surat Al-A'raf maupun di dalam surat Al-Furqan, tentang ada manusia yang lebih rendah cara hidupnya ketika cara hidup seperti itu. Kita lihat, ini adalah kerak yang makan makanan sampah. Biasa, buat kita biasa. Kerak makan makanan sesuai sampah. Tapi bagaimana seandainya manusia? Ini kisah nyata. Ini satu kejadian nyata. Bagaimana manusia makan sampah dan kumpul.
to a story that no one else can hear. How can someone's laughter bring me close to tears? And you'll never know, 'cause you're never there. After what we've seen, we close our eyes again. Let me tell this story. You won't think it's true. I have not forgotten, so I'm sharing it with you. For all the things we know, what have we learned? Let me tell this story. You won't think it's true. I have not forgotten, so I'm sharing it with you. For all the things we know, what have we learned? Now I close. Allahu Akbar. Kita lihat tadi monyet makan dari sampah biasa, itu binatang. Tapi kita bayangkan ada manusia makan makanan sampah, makanan yang sudah dibuang oleh orang lain, dia kumpulkan hanya untuk memberi makan pada keluarganya dan untuk dirinya sendiri. Tapi pada hakikatnya makanan sampah ini jauh lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang ada makanan-makanan enak. Tetapi pada hakikatnya makanan ini makanan khuldi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara memperoleh dengan cara menghalalkan segala cara. Jadi di hadapan Allah justru ketika mereka makan sampah jauh lebih baik ketimbang mereka makan makanan enak, bergizi, halal, mahal, tetapi diperoleh dengan cara mencuri. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita terjebak kepada makanan-makanan yang ala buah khuli yang diperoleh dengan cara tidak halal. Ini kan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kita kembali satu wawasan lebih lengkap lagi tentang apa itu makna daripada buah khuli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.